Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunenter Nubatonis. NIM 2201110093 Program Studi Pendidikan Geografi, Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Geografis. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Sistem Informasi Geografis atau SIG. Di sini kita akan membahas tentang pengertian SIG, komponen SIG, tahapan SIG, analisis data SIG, dan manfaat SIG. Baik teman-teman, yang pertama adalah pengertian SIG. Sistem informasi geografis berasal dari gabungan tiga kata, sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya, dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. SIG merupakan sistem khusus untuk mengolah database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Masukan data SIG banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Jadi singkatnya, SIG merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Yang berikut komponen-komponen SIG. Komponen-komponen SIG. SIG dibentuk oleh komponen yang saling terkait. Terdapat tiga komponen penting dalam SIG, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau user, brainware. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. A. CPU atau Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. B. Video atau Visual Display Unit. Video atau Visual Display Unit adalah komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. C. Disk Drive. Disk Drive adalah bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. D. Tape Drive. Tape Drive adalah bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. E. Digitizer. Digitizer adalah alat untuk mengubah data teristris menjadi data digital, digitasi. F. Printer. Printer adalah alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. G. Plotter. Plotter berfungsi seperti printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. Perangkat lunak, software, yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, ArcViz. Manusia atau user, brainware. Manusia sebagai pengguna, brainware, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Yang berikut tahapan-tahapan kerja SIG. Tahap masukan atau input. Tahap pertama dalam tahapan kerja SIG adalah tahap masukan atau input. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Data-data tersebut bersumber dari data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara, dan citra satelit. Data teristris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID. Data teristris ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Kalian tinggal input saja sesuai dengan keperluan pembuatan. Proses pemasukan data.
Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada dua jenis data yang bisa diinput dalam SIG, yaitu data spasial. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan penyimpanan atau scanning. Data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Data kualitatif contohnya peta tata guna lahan, seperti data permukiman, sawah, kawasan industri. Sedangkan data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan. Data kuantitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai objek. Tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Tahap keluaran atau output. Nah, teman-teman, kalau peta rupa bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikannya. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik bentuk biner. Analisis data sistem informasi geografis. Kita bahas lebih lanjut mengenai analisis SIG. Analisis SIG dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna data seperti analisis klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Kita jabarkan satu persatu analisisnya. Analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data keruangan spasial. Contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih dua atau lebih data keruangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Sistem informasi geografis, SIG memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya yaitu SIG untuk inventarisasi sumber daya alam, SIG untuk perencanaan pembangunan, SIG untuk perencanaan ruang, SIG untuk perencanaan transportasi, SIG untuk mitigasi bencana. SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Singkatnya, manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam, SDA, adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. SIG untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan SIG dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. SIG untuk perencanaan ruang. SIG bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan SIG. SIG juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk pengembangan permukiman penduduk,
kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit, seluruhnya juga menggunakan SIK. SIK untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIK digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. SIK untuk mitigasi bencana. SIK dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. SIK juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman, seru kan? Belajar tentang SIK. Saat ini sumber daya manusia yang ahli SIK sangat dibutuhkan oleh negara. Semua pembangunan, penataan kota, dan bahkan bantuan untuk masyarakat juga membutuhkan data SIK. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Jadi, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.